Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kembali lagi kita bertemu lagi pada channel YouTube Pak Royan ya, yang berisi tentang pembelajaran materi agama atau pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Setelah minggu lalu kita membahas tentang perdana ya, tentang memahami surat Al-Maun, kita sekarang akan memahami lebih detail tentang isi pokok kandungan dalam surat Al-Maun ya. Kita pahami bersama. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran berjalan dengan baik ya, anak-anak bisa menyerap ilmu yang nanti Bapak sampaikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 5 yang Bapak banggakan, langsung saja kita akan bahas mengenai isi pokok atau kandungan dalam surat Al-Maun. Seperti pertemuan pada minggu lalu bahwa Al-Maun terdiri dari 1 sampai 7 ayat. Jadi 7 ayat dalam surat Al-Maun. Allah menurunkan surat ini yang pada ayat pertama berisi tentang pertanyaan bahwa dalam surat Al-Maun dijelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ya tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama. Kandungannya bagaimana? Jadi siapa sih orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Ini ada pada ayat yang kedua surat ini. Menghardik adalah menyakiti. Menghardik adalah tidak menyayangi, tidak memperhatikan terhadap orang-orang atau anak yatim. Siapa sih anak yatim? Kalau anak yatim piatu itu adalah anak-anak ya yang lahir sekarang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, jadi harus disayangi. Maka Allah di sana, orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak menyayangi anak yatim ya. Jadi anak yatim ditinggal meninggal oleh orang tuanya, maka kita diperintahkan untuk selalu menyayangi anak yatim ya. Terus anak yatim tidak mempunyai tempat berkasih sayang karena tidak punya orang tua ya, tidak seperti kita yang sekarang masih punya orang tua. Makanya Allah sangat mewajibkan ya, kita harus prihatin dan harus menyayangi mereka dengan baik. Terus kandungan yang kedua dalam surat ini adalah orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tadi salah satu golongan orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak memberi makan orang miskin. Banyak sekali ya di sekitar kita orang yang tidak mampu, bahwa orang miskin itu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bahkan kalau tergolong fakir itu tidak memiliki tempat tinggal. Jadi Allah sangat mempedulikan, sangat menganjurkan kepada kita untuk selalu memperhatikan orang miskin, memberi makan orang miskin karena mereka tidak bisa makan. Anak-anak belajar ya memberi bantuan, mereka tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kita berusaha menolong semampu kita ya, bahkan karena kita diberikan lebih oleh Allah itu. Yang ketiga tadi fawailul lil musallin. Jadi Allah memberikan ancaman neraka wel. Neraka wel itu neraka yang disediakan bagi orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Neraka wel itu adalah fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi ini anjuran Allah bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ini penting artinya bagi kita. Jadi maka peringatan Allah, siapa yang mengulur-ulur sholatnya atau tidak menjalankan pada saat kita melakukan kegiatan lupa dengan sholatnya, kita selalu mengulur-ulur waktu sholat. Nah makanya ini ditegaskan Allah, fawailun lil musallin alladzi nahum an sholatihim sahun. Mereka lupa terhadap sholatnya. Maka janganlah sekali-sekali mengulur waktu sholat. Setelah kita mendengarkan kalimat azan, kita langsung menjalankan ibadah sholat ya, ke masjid atau ke mushola ataupun jamaah di rumah karena sedang ada kepentingan di rumah. Itu. Yang keempat,
orang-orang yang berbuat riya. Jadi neraka wel juga disediakan, neraka yang ya neraka Allah namanya neraka wel disediakan bagi orang-orang yang berbuat riya. Apa itu riya, anak-anakku sekalian? Riya adalah melakukan sesuatu yang bukan karena Allah, ya, melakukan ibadah, ya, melakukan kegiatan apapun yang tidak semata karena Allah atau mengharapkan pujian dari orang lain, itu namanya riya. Padahal apa yang kita lakukan, ibadah, bersedekah pada orang miskin, memberikan kasih sayang kepada anak yatim, itu semata-mata hanya kepada Allah, mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Maka riya tadi dijelaskan Allah juga termasuk golongan orang-orang yang riya adalah orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke neraka wel. Maka ini penting bagi kita bahwa apa yang kita lakukan harus karena Allah. Tuh. Yang kelima, dalam surat Al-Ma'un Allah menjelaskan bahwa menganjurkan kepada kita untuk selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Karena di ayat terakhir alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, orang yang riya juga orang yang tidak pernah memberikan bantuan kepada orang lain. Makanya kita diperintahkan untuk selalu memberikan bantuan kepada orang lain, karena kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu bergantung kepada orang lain dan tidak bisa lepas dari hubungan dengan sesama, baik dengan masyarakat, ya, dengan keluarga, di sekolah, dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Itu makanya dalam surat Al-Ma'un hikmah apa yang kita bisa ambil, ya? Yang pertama, kita harus selalu menyayangi anak yatim. Ya, tadi dijelaskan anak yatim, kita juga harus memberi bantuan kepada orang miskin. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk selalu taat dalam menjalankan sholat, tepat waktu dalam sholatnya, berdisiplin waktu dalam sholatnya. Yang keempat, kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak selalu riya, tidak selalu sombong akan apa yang kita lakukan ditunjukkan pada orang lain. Yang terakhir, kita selalu memberikan bantuan kepada orang lain. Itu salah satu yang harus kita pahami tentang kandungan surat Al-Ma'un. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dengan baik, bisa dipraktekkan di rumah dan dicerna anak-anakku, dipraktekkan di lingkungannya. Ya, cukup sekian yang kita pelajari hari ini, akan kita lanjutkan pada channel berikutnya, ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.